Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati juru bicara COVID-19 Kota Kendari, Bapak Dr. Al-Ghazali, yang selalu setia mendampingi kami tim Media Center. Yang kami hormati pula Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari, Ibu Jumiati SH MM, teman-teman tim Media Center, Bapak Ibu pemirsa di rumah, serta rekan-rekan wartawan yang sempat bergabung pada sore hari ini. Alhamdulillah, pada sore hari ini berdasarkan data-data dan informasi yang dikumpulkan oleh tim Media Center COVID-19 Kota Kendari, ada beberapa hal informasi terbaru yang akan secara langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Al-Ghazali selaku juru bicara, serta beberapa informasi-informasi lainnya juga akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari. Baik Bapak Ibu pemirsa di rumah, sebelum kami mempersilakan juru bicara menyampaikan beberapa perkembangan info medis, terlebih dahulu kami persilakan kepada Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari untuk menyampaikan beberapa hal. Dengan hormat disilakan. Terima kasih. Yang kami hormati juru bicara COVID-19 Dr. Haji Al-Ghazali. Yang kami hormati Ketua Koordinator di Media Center Heri Asak SE MSI, Bapak Ibu warga Kota Kendari yang sangat kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di tempat ini dalam kegiatan info medis COVID-19. Warga Kota Kendari yang kami cintai mengamati perkembangan pasien COVID-19 baik yang ODP, PDP maupun yang positif sudah mulai menurun. Kami senantiasa tetap mengingatkan kepada warga Kota Kendari untuk selalu memperhatikan dan mematuhi himbauan pemerintah untuk selalu memakai masker jika keluar rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun, selalu menjaga imunitas tubuh, dan jangan lupa selalu berdoa semoga kita terhindar dari virus yang sementara mewabah saat ini. Dan perlu juga kami sampaikan kepada warga Kota Kendari untuk selalu menggunakan media sosial dengan baik, hindari informasi hoax agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat. Demikian, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada juru bicara untuk memaparkan hasil informasi medis saat ini. Kepada juru bicara kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari, yang saya hormati Bapak Koordinator Media Center Kota Kendari, yang saya cintai banggakan teman-teman Media Center, yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di rumah beserta netizen dan teman-teman wartawan yang saya cintai dan banggakan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti biasa pada hari ini langsung dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya Dr. Al-Ghazali sebagai juru bicara akan menyampaikan beberapa kasus tentang perkembangan COVID-19 yang diantaranya pertama adalah kasus OTG. Jumlah kasus OTG sampai saat ini sebanyak 458 orang, selesai pemantauan 411 orang, masih dalam proses OTG sebanyak 47 orang. Sementara kasus ODP, jumlah kasus ODP sampai saat ini sebanyak 139 orang, selesai pemantauan 139 orang, dan masih dalam proses ODP untuk kali ini tidak ada.
Sementara untuk kasus PDP ada tambahan yang dinyatakan sebagai sembuh, yakni sebanyak 1 orang jenis kelamin laki-laki 46 tahun alamat Kelurahan Wawon Balata, gejala medis batuk, demam, dan perawatan rumah sakit Kota Kendari sejak tanggal 23 Juni dan hari ini hasil pemeriksaan dinyatakan negatif. Sehingga total jumlah kasus PDP sampai saat ini sebanyak 66 orang. Selesai pemantauan 64 orang dan proses dalam ODP PDP sudah dinyatakan tidak ada. Sementara untuk kasus positif sendiri tidak ada tambahan kasus positif baru. Namun pada sore hari ini kami ingin menyampaikan untuk penyesuaian data bahwa apa yang kami sampaikan kemarin, yang mana kami sampaikan adalah sebagai kasus positif dari Kelurahan Tobuha, kami ingin klarifikasi bahwa warga yang dinyatakan positif tersebut adalah merupakan warga dari Sulawesi Selatan dan data tersebut dikembalikan ke Sulawesi Selatan. Sehingga total konfirmasi sampai dengan saat ini kasus positif sebanyak 70 orang dan yang telah dinyatakan sembuh 61 orang, yang meninggal 3 orang, dan pasien yang masih dinyatakan positif dan perawatan di rumah sakit sebanyak 6 orang. Bapak Ibu yang kami hormati warga Kota Kendari, mari tetap kita peduli, waspada, dan berdoa bersama, kemudian jangan tertular dan jangan menulari. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian beberapa informasi perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Kendari. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan wartawan, jika ada hal yang ingin dikonfirmasi atau ada hal yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Ya, kami persilakan pada rekan-rekan wartawan. Begitu pula Bapak Ibu pemirsa di rumah, jika ada hal yang ingin disampaikan, kami persilakan. Iya, Bapak, Ibu, warga Kota Kendari dan netizen yang kami cintai, bahwa tak henti-hentinya dari Media Center Penanganan Percepatan COVID-19 Kota Kendari kembali menghimbau dengan sangat kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, bahwa sekarang kita lihat banyak yang melakukan aktivitas di luar dan alhamdulillah masih mengikuti protokol kesehatan. Jikalaupun misalnya mengikuti kegiatan olahraga baik yang ada di taman kota, di area MTQ Square, atau melakukan kegiatan-kegiatan olahraga lain seperti bersepeda bersama, itu silakan saja mungkin, namun tetap melakukan protokol kesehatan. Karena demi kita, demi keluarga kita, demi orang-orang yang kita sayangi, dan saya sangat yakin bahwa di antara kita semua tidak ada yang ingin tertular. Apalagi setelah tertular kemudian menularkan kepada orang-orang yang terkasih di antara kita. Olehnya, mari tetap melakukan protokol kesehatan sehingga yang sekarang ini dinyatakan sebagai sakit di beberapa rumah sakit yang ada di Kota Kendari, insya Allah berangsur-angsur menjadi sembuh. Dan mudah-mudahan untuk beberapa hari ke depan, beberapa minggu, bahkan untuk beberapa bulan, sampai dinyatakan COVID sudah tidak ada lagi, tidak ada penambahan untuk Kota Kendari. Itu harapan kita tentunya bersama. Iya, ini dari Assalam Kendari, tolong disampaikan apa syarat agar masjid bisa dibuka, sebab kami melihat banyak masjid sudah dibuka, sementara ia berada di zona merah atau hijau. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, terutama dari Assalam Kendari, sebenarnya himbauan dari Bapak Wali Kota Kendari bahwa masih tetap melakukan protokol kesehatan, namun ada beberapa masjid yang sudah diperbolehkan untuk membuka, akan tetapi harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan, yang mana protokol kesehatan itu bahwa ketika
Ya, ketika masuk ke dalam masjid, maka sebaiknya mencuci tangan dulu, atau dari rumah sudah mencuci tangan. Kemudian masuk ke dalam masjid itu tetap harus menjaga jarak dengan peserta atau yang melakukan jamaah yang lain. Di mana jarak yang mesti harus dilakukan itu adalah 1 atau 1,5 meter dengan jamaah yang lain. Sehingga benar-benar antara satu orang dengan satu orang yang lain itu bisa terhindar dari penularan COVID-19. Selain dari itu, tim verifikasi dari gugus tugas bersama sudah melakukan bahwa daerah mana saja yang sudah wajar atau bisa untuk melakukan kegiatan ibadah di tempat-tempat ibadah, khususnya di masjid. Jadi mereka kalau misal ingin melakukan, maka bisa melakukan permohonan melalui gugus tugas tentunya. Nanti dilihat apakah benar-benar sudah bisa untuk dibuka atau tidak. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sama-sama mengikuti himbauan pemerintah, mentaati himbauan pemerintah, sehingga apa yang kita lakukan selama ini tidak sia-sia begitu saja. Yang mana alhamdulillah Kota Kendari ada penambahan namun tidak terlalu banyak. Ada penambahan tapi biasa-biasa saja, dan itu harapan kita. Semoga saja bukan penambahan yang biasa-biasa, tetapi penambahan yang mungkin tidak akan terjadi lagi. Nah, olehnya kalau misalnya kita tidak mengikuti himbauan pemerintah, kita melakukan kegiatan di masjid, kemudian tidak menjaga jarak, kemudian lagi belum diperbolehkan kemudian membuka, maka ini akan berpotensi untuk memberikan penularan kepada warga yang ada di sekeliling kita dan warga yang ada di Kota Kendari tentunya. Demikian Pak. Ya, dari Pak Tamrin Sentral LB. Bismillah, sebagai warga Kota Kendari kami menyarankan agar live conference pers setiap sore hari disebar secara masif kepada semua warga melalui sosmed yang ada. Adanya petugas Satgas yang ditempatkan di tempat-tempat umum untuk terus mengingatkan masyarakat agar tetap melaksanakan protokol pencegahan COVID. Itu saja sementara Pak, terima kasih. Ya, jadi terima kasih Pak Tamrin. Alhamdulillah kami sudah lakukan kegiatan ini, yang mana kegiatan ini juga adalah merupakan live conference, sudah merupakan bagian daripada itu. Jadi penyampaian informasi kepada masyarakat, dan kami juga menyampaikan kepada masyarakat agar informasi-informasi yang kami sampaikan bisa ditonton lewat FB, bisa dilihat kemudian di Instagram, dan juga warga Kota Kendari yang melihat kegiatan live itu bisa menyebarkan kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, sehingga penyampaian ini tidak terputus. Harapan kami bahwa penyampaian yang sifatnya positif, apalagi tentang COVID-19 yang ada sekarang ini, bisa benar-benar tersampaikan dengan baik dan bukan informasi-informasi yang sifatnya hoax yang dapat membuat warga menjadi panik tentunya. Dan kemudian kami juga sampaikan bahwa sekarang tim COVID masih tetap eksis, masih tetap konsis untuk melakukan edukasi kepada masyarakat yang ada di Kota Kendari. Terima kasih Pak Tamrin, Sentral RB. Oh iya, sudah. Iya. Bu Nisrina mungkin ada masukan? Silahkan. Atau ada saran-saran yang ingin disampaikan kepada warga, mari sampaikan. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya, karena beberapa toko yang biasa yang kita berbelanja itu masih melakukan penyemprotan disinfektan kepada anggota tubuh. Nah, apakah itu tidak berbahaya Pak kalau dilakukan penyemprotan disinfektan di tubuh kita begitu? Apakah tidak ada alternatif lain begitu? Karena beberapa toko yang kita kunjungi itu kadang-kadang masih menerapkan protokol seperti itu. Terus yang kedua Pak, saya cuma mau kasih saran. Ini kan lagi musim penerimaan siswa baru. Nah, bisa tidak dihadirkan Dinas Pendidikan Kota Kendari? Karena kemarin itu kami sempat diskusi dengan beberapa sekolah. Sekarang kan Dinas Pendidikan sedang melakukan uji petik, apakah dilakukan pembelajaran online atau tidak. Nah, banyak masukan dari beberapa orang tua siswa, kalaupun mungkin dilakukan pembelajaran ada tatap muka dan juga online,
yang tatap muka itu adalah mata pelajaran tertentu dan mereka yang tidak bisa menjangkau internet. Jadi mungkin bisa pada momen-momen berikutnya dari Dinas Pendidikan Kota Kendari bisa dihadirkan di media center, Pak. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisrina. Semoga lekas sembuh ya. Jangan dibiarkan flu batuknya. Atau nanti bisa sampaikan atau konsultasi ke kami atau di tempat pelayanan kesehatan yang terdekat. Semoga cepat sembuh ya Bu Nis ya. Iya baik, jadi pertama tadi disinfektan disemprotkan ke tubuh. Jadi memang ada penyampaian disampaikan dari WHO bahwa disinfektan yang langsung dilakukan bukan ke tubuh ya, yang dilakukan di chamber atau di tempat-tempat lain itu sebenarnya berpotensi sebagai karsinogenik dalam tubuh kita. Karena itu sebenarnya ketika masuk ke dalam tubuh maka bisa akan menyebabkan kanker nantinya. Jadi yang diharapkan sebenarnya dengan pemberian desinfektan itu untuk daerah-daerah atau ruangan itu bisa dilakukan penyemprotan kira-kira setengah jam atau 1 jam sebelum dibuka tokonya, atau pada saat sudah tutup tokonya kemudian dilakukan penyemprotan. Atau ada hal lain, misalnya penyemprotan desinfektan itu tidak menggunakan bahan-bahan yang mengandung bahan-bahan yang kira-kira karsinogenik. Ada beberapa daerah yang menggunakan bahan desinfektan itu diambil dari serai dan daun sirih, itu direbus kemudian dimasukkan kemudian diberikan sebagai bahan desinfektan. Saya kira ini tidak akan memberikan efek negatif atau karsinogenik kepada pengunjung tentunya. Kemudian yang kedua, tentang pendaftaran di sekolah-sekolah. Memang ada beberapa sekolah yang alhamdulillah itu memberikan pilihan kepada orang tua murid. Jadi di situ pilihannya offline mau offline atau online. Jadi saya kira kalau misalnya diberikan pilihan dan kemudian pilihan itu dipilih dan insya Allah ketika terbagi dua maka saya kira tidak ada masalah. Kemudian untuk melanjutkan itu insya Allah kami dari tim Media Center nanti akan menyampaikan kepada Dikbud Kota Kendari untuk menyampaikan di sini sehingga apa yang diinginkan oleh warga Kota Kendari bisa tersampaikan insya Allah dengan baik. Terima kasih Bu Nisrina. Masih ada yang lain? Live ini juga disiarkan di RRI Pro 2 Kendari. Alhamdulillah. Oh iya, makasih banyak Pro 2 Kendari kalau live ini juga disampaikan di Pro 2 Kendari. Jadi harapan kita bahwa ini lagi tambahan masyarakat bisa mendengarkan melalui frekuensi 9,8 FM atau melalui aplikasi RRI Fly Go download di Play Store. Jadi terima kasih Pro 2 Kendari. Ini sangat membantu pemerintah untuk menyampaikan informasi-informasi yang valid kepada masyarakat. Dan ini memang harapan kita bahwa apa yang disampaikan lewat Media Center ini itu betul-betul tersampaikan, tersalurkan kepada semua warga Kota Kendari sehingga informasi yang didapatkan itu bukan informasi yang sifatnya sepotong-sepotong atau informasi yang tidak benar, yang sifatnya hoax yang dapat membuat warga menjadi bingung apalagi menjadi panik. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan, terima kasih kepada media yang menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu pemirsa di rumah, demikian tadi beberapa informasi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Al-Ghazali selaku juru bicara. Saran dan masukan teman-teman nanti ini akan kami teruskan. Kami tetap berharap kepada seluruh warga masyarakat Kota Kendari untuk tetap mematuhi protokol COVID dalam beraktivitas sehari-hari, tetap menjaga jarak, terus kemudian menggunakan masker serta mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami akhiri laporan kami pada sore hari ini dan insya Allah kita akan kembali bertemu lagi pada jam yang sama dengan penyampaian informasi-informasi terkait perkembangan penanganan COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.